Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman. Oke, di perjumpaan kita kali ini saya akan pruning lagi ya. Oke ya, banyak yang mengatakan, saya ingin menjawab sedikit pertanyaan, banyak pertanyaan di kolom komentar. Mengapa saya sering kalau kerja tidak pakai baju ya, mohon maaf sebesar-besarnya buat teman-teman semua. Saya sering tidak pakai baju karena kalau ini di posisi di tempat saya ini adalah daerah Kalimantan Timur ya, pas garis khatulistiwa, karena posisinya cuacanya cukup panas ya teman-teman. Karena kalau pakai baju keringatan saya terlalu banyak ya teman-teman, jadi basah seperti itu. Jadi saya merasa jika pakai baju basah saat bekerja itu rasanya risih begitu ya teman-teman, tidak enak. Model tidak semangat kerja. Jika kan tidak pakai baju seperti ini kan enak, keringatnya langsung kayak kita mandi gitu, langsung lepas. Oke, untuk pembahasan kita kali ini, pada saat ini ya teman-teman, ini buah pada kosong karena ini kemarin sudah panen puncak, karena banyak buah yang kosong sudah. Ini panenan buah pucuk-pucuk semua ya. Untuk di sini, ini daerah rawa, sawit rawa saya. Saya pucuk semua, namun masih banyak yang ada isi dan baru keluar buahnya, jadinya bergantian seperti itu ya. Buah itu yang penting kita rajin pruning saja. Saya untuk daerah rawa ini tidak pernah memupuk ya, jujur aja saya tidak pernah memupuk. Kenapa saya tidak pernah memupuk? Karena sering diluapin banjir. Karena banjir itu membawa material pupuk ya teman-teman, istilahnya humus itu datang dari hulu, seperti pasir, tanah itu tumpukan endapan-endapan lumpur itu jadi pupuk untuk sawit ini. Makanya di sini nih hasilnya tidak pernah sedikit ya teman-teman. Kemarin ini cuma 350 pohon, hasilnya kemarin dihitung untuk SPB-nya kita tembus 12 ton. Ya, 12 ton. Tapi istilahnya sebulan putaran panen. Istilahnya itu 29 hari karena kemarin agak lambat putaran panennya, biasanya 14 hari putaran panen, karena punya orang lain juga banyak, karena tukang panennya untuk putarannya agak lambat, karena punya orang lain, tukang punya saya sendiri yang banyak, punya bos-bos yang lain banyak, karena kita untuk tukang panen tuh bosnya banyak gitu istilahnya ya. Nah itu dia. Nah sekali lagi saya katakan ya teman-teman itu jangan down setelah dikatakan orang bibit kita nggak asli, bibit kita abal-abal, palsu, bibit cabutan. Jangan down ya teman-teman. Yang penting sawit itu yang utama bisa berbuah ya, berbuah. Seasli mana mungkin pun kalau sawit teman-teman tuh kalau tidak bisa berbuah atau sawit laki itu hasilnya memang down atau turun, bisa diganti langsung. Nah jika teman-teman punya sawit bilang orang abal-abal, dibeli bibitnya tidak dari dinas pertanian atau benih pembibitan pertanian asli, jangan down. Saya sendiri jujur aja ya teman-teman, makanya banyak yang mengatakan kenapa bibit bapak ini warnanya pelepahnya kuning-kuning padahal ngasih pupuknya 5 kilo per pohon. Itu sebenarnya karena jenis sawitnya memang pelepahnya kuning. Kadang-kadang orang itu mengatakan yang belum tahu betul soal sawit tapi pintar membacot, pintar ngomong. Padahal jenis sawit itu ada dua jenis, pelepah kuning dan pelepah hijau. Kalau memang pelepahnya sudah kuning dari dananya, dari sononya, biar kamu pupuk 1 karung, dia tak bakal hijau. Nah, itu lagi. Sebenarnya sebelum orang-orang tuh ngomong, kadang-kadang dia itu sebenarnya tidak mengerti soal sawit, tetapi sok pintar. Istilahnya itu pintar di mulut tapi bodoh di akal. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau dengar omongan orang jangan down, kita fokus saja perawatan kita ke sawit kita, memungkinkan hasilnya. Saya sering dibacotin orang, bibit tempean itu jelek, abal-abal, tapi kemarin saya buktikan, saya dengan jumlah lahan saya sekitar 6 hektar punya saya sendiri, ditambah punya orang tua saya 2 hektar, jadi 8 hektar ya, 8 hektar lebih, 9 lah hitungannya, itu tembus 45 ton. Bisa menyaingi sawit orang yang 20 hektar. Kenapa? Karena perawatan dan kita harus banyak-banyak berdoa. Yaitu teman-teman jangan lupa berdoa kepada Tuhan, kita minta rezeki
jangan mintanya ke sesajen ya. Itu dia ya teman-teman. Nah itu hari ini saya percontohkan saya pruning saya ya seperti itu ya teman-teman. Saya biasanya pruning ya sistem menghabiskan pelepah, istilahnya kata orang itu ya, menghabiskan pelepah. Kadang saya tidak menggunakan songgo, kalau istilahnya itu buahnya sudah buah gantung ya. Nah itu dia. Oke, kita langsung aja pruning ya teman-teman. Mungkin ketemuan berikutnya akan ada lagi saya sampaikan tentang sawit ini ya. Oke, kita langsung aja ke prakteknya, tidak perlu teori. Oke. Oke, baiklah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah kita di sini kita akan pruning. Nah ini dia contohnya teman-teman. Ini karena apa, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini pelepahnya banyak sekali ya. Karena ini memang tukang panen saya atau karyawan panen memang sangat cerdas ya teman-teman. Mereka tidak membuang memang pelepah ini pada saat mengambil buah ya, sengaja mereka tidak buang agar proses panennya itu cepat. Saya tidak menuntut hal tersebut mereka harus membuang pelepah, karena saya butuh cepat juga ya teman-teman, cepat turun buah. Karena proses di pabrik pada saat ini ya, saat ini adalah mengantri ya. Makanya dari itu saya tidak menuntut atau memaksa mereka harus buang turun buah, turun pelepah ya, seperti di perusahaan-perusahaan di Malaysia atau sering saya lihat di YouTube yang lain ya. Saya tidak memaksa, terserah mereka. Justru memang saya juga lebih suka ya, karena saya ingin proses panen ini cepat ya teman-teman, cepat perputarannya. Karena kalau perputaran panen terlambat, nanti putaran ke tempat saya juga terlambat ya. Jadi buah ini sempat busuk. Karena untuk panenan tahun ini cukup lumayan banyak ya hasil panen-panen setiap bos atau tokek-tokek sawit di tempat saya ini ya, sangat banyak ya hasilnya. Karena kemarin, kenapa tahun ini sangat banyak? Karena kemarin ini banyak petani-petani sawit ini mendapatkan pupuk ya teman-teman, mendapatkan pupuk. Jadi stok pupuk dari pemerintah itu banyak ya kita dapatkan. Makanya untuk tahun ini buah sangat meledak. Nah itu sebabnya. Sebenarnya faktor utamanya adalah kemudahan untuk mendapatkan pupuk ya. Kalau sekarang ya untuk pupuk subsidi sangat susah. Karena subsidi dari pemerintah untuk di Indonesia ini sudah tidak ada lagi ya, kayaknya ada satu jenis aja. Tetapi untuk untuk stoknya sendiri dibatasi ya. Untuk satu lahan atau satu kapling sawit atau 2 hektar itu hanya 15 karung katanya. Itu kalau tahun kemarin. Nah untuk stok tahun kemarin dia menghabiskan stok subsidinya ya teman-teman. Makanya waktu kemarin itu saya dapat banyak ya, karena banyak juga petani sawit yang tidak bisa mengambil. Karena waktu kemarin tuh keadaan buah harganya murah dan buah sedikit. Namun saya mencari kesempatan di situ, saya mengambil banyak waktu itu. Tapi untuk daerah rawa ini sendiri, nah itu dia teman-teman ya. Saran saya memang untuk sawit ini harus seandainya teman-teman tidak mendapatkan pupuk atau stok pupuk, tidak bisa membeli pupuk, usahakan ya pruning rapi saja ya teman-teman. Pasti sawit ini akan berbuah ya jika teman-teman ingin pruning rapi aja, tidak digondrongkan. Nah ini sengaja saya buang seperti ini ya teman-teman, karena pelepah ini biasanya kalau banyak seperti ini sawit tidak mau berbuah ya.